Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan dengan situasi di mana kita merasa perlu merespons atau memberikan pendapat. Namun, apakah setiap saat kita harus berbicara? Terkadang, diam adalah pilihan terbaik. Dalam filsafat Stoik, khususnya yang diajarkan oleh Marcus Aurelius, diam adalah tanda kebijaksanaan dan kekuatan batin. Hari ini kita akan membahas 9 situasi di mana menurut ajaran Marcus Aurelius, lebih baik bagi kita untuk tetap diam. Kata-kata Marcus Aurelius seringkali mencerminkan kebijaksanaan yang abadi. Salah satu kutipannya yang paling relevan dengan topik ini adalah, tidak semua yang dikatakan harus didengar, dan tidak semua yang didengar harus direspon. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa tidak semua hal memerlukan tanggapan dari kita, dan diam adalah bagian penting dari kebijaksanaan dalam berinteraksi dengan dunia. Mari kita mulai. Situasi pertama, saat emosi memuncak. Ketika emosi memuncak, baik itu kemarahan, frustrasi, atau kesedihan, kita seringkali merasa terdorong untuk segera bereaksi. Dorongan ini alami, karena emosi adalah bagian dari respons manusia terhadap situasi yang kita hadapi. Namun, Marcus Aurelius mengajarkan bahwa justru di saat-saat seperti inilah kita harus paling berhati-hati. Dia mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang kita dengar adalah opini, bukan fakta. Segala sesuatu yang kita lihat adalah perspektif, bukan kebenaran. Ini berarti bahwa apa yang kita rasakan saat emosi sedang tinggi seringkali bukanlah refleksi yang akurat dari realitas, melainkan reaksi kita terhadap interpretasi situasi. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, misalnya ketika Anda sedang dihadapkan pada tekanan pekerjaan yang besar, seringkali emosi menjadi lebih mudah meledak. Pernahkah Anda merasa sangat marah karena kesalahan kecil yang dibuat oleh rekan kerja Anda, dan kemudian menyesali kata-kata kasar yang Anda ucapkan dalam kemarahan? Ini adalah contoh klasik di mana diam sebenarnya adalah pilihan yang jauh lebih bijak. Dengan menahan diri dari berbicara ketika emosi sedang memuncak, kita memberi diri kita waktu untuk merenung, untuk mengambil jarak dari situasi, dan untuk merespons dengan cara yang lebih terkontrol dan bijaksana. Marcus Aurelius juga menekankan pentingnya menjaga pikiran kita tetap tenang dan teratur, bahkan di tengah situasi yang paling sulit sekalipun. Dia berkata, kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pikiranmu. Oleh karena itu, waspadalah dengan baik, dan jangan biarkan pikiran yang tidak seharusnya masuk ke dalam pikiranmu. Ini adalah pengingat bahwa kita memiliki kendali penuh atas bagaimana kita memilih untuk merespons emosi kita. Kita mungkin tidak dapat mengendalikan situasi eksternal, tetapi kita selalu dapat memilih bagaimana kita meresponsnya. Saya pernah berada dalam situasi di mana kemarahan saya hampir membuat saya kehilangan kendali. Saat itu saya sedang terlibat dalam sebuah proyek besar, dan salah satu anggota tim saya membuat kesalahan yang signifikan. Pada saat itu dorongan pertama saya adalah untuk segera menegurnya dengan keras. Namun saya ingat ajaran Stoik bahwa kita harus selalu mencari kedamaian batin dan tidak membiarkan emosi menguasai kita. Saya memilih untuk tetap diam, mengambil beberapa napas dalam dan kemudian berbicara dengannya dengan tenang. Keputusan ini tidak hanya menyelamatkan hubungan kerja kami, tetapi juga membuat kami lebih produktif dalam menyelesaikan proyek. Diam dalam saat-saat ketika emosi memuncak adalah cara untuk menjaga integritas diri kita dan memastikan bahwa tindakan kita selaras dengan nilai-nilai kita yang lebih dalam. Ini bukan hanya tentang menghindari konflik, tetapi juga tentang membangun kedamaian batin dan menjaga hubungan kita dengan orang lain. Dalam dunia yang seringkali penuh tekanan dan stres, kemampuan untuk tetap tenang dan memilih diam saat emosi memuncak adalah keterampilan yang sangat berharga. Situasi kedua, ketika orang lain tidak siap mendengar, ada kalanya kita memiliki sesuatu yang penting untuk dikatakan, namun orang lain mungkin tidak dalam kondisi yang siap untuk mendengar atau menerima apa yang ingin kita sampaikan. Mereka mungkin sedang dalam situasi emosional yang sulit, atau mungkin terlalu sibuk dengan pikiran mereka sendiri, sehingga tidak dapat benar-benar mendengarkan. Dalam situasi seperti ini, berbicara hanya akan membuat kata-kata kita terbuang sia-sia, atau lebih buruk lagi menimbulkan frustrasi dan salah paham. Marcus Aurelius menulis, hiduplah dalam kebenaran dan biarkan orang lain hidup dengan pendapat mereka.
Ini berarti bahwa kita harus mengakui bahwa tidak semua orang akan siap atau mampu menerima kebenaran yang kita anggap penting. Terkadang, lebih baik bagi kita untuk menunggu, untuk memberi ruang bagi mereka, dan untuk berbicara hanya ketika mereka sudah siap untuk mendengarkan. Misalnya, bayangkan seorang teman dekat Anda baru saja mengalami kegagalan besar dalam hidupnya, seperti kehilangan pekerjaan atau putus cinta. Anda mungkin merasa terdorong untuk memberikan nasihat atau memberikan sudut pandang Anda tentang situasi tersebut. Namun, jika teman Anda sedang terlalu tenggelam dalam kesedihan atau kemarahan, kata-kata Anda mungkin tidak akan diterima dengan baik. Dalam kasus seperti ini, memilih untuk tetap diam, mendengarkan, dan memberikan dukungan melalui kehadiran fisik dan emosional, Anda bisa jauh lebih bermakna daripada mencoba memaksakan nasihat atau pendapat Anda. Saya sendiri pernah berada dalam situasi di mana seorang teman dekat mengalami masalah pribadi yang sangat berat. Saat itu, saya merasa ada banyak hal yang ingin saya katakan untuk mencoba membantunya melihat sisi positif dari situasi tersebut. Namun, saya menyadari bahwa dia belum siap untuk mendengar nasihat atau pandangan saya. Alih-alih berbicara, saya memilih untuk tetap diam dan hanya mendengarkan apa yang dia katakan, menawarkan dukungan emosional dengan cara yang sederhana namun tulus. Beberapa hari kemudian, ketika dia sudah lebih tenang, dia datang kepada saya dan meminta nasihat. Karena saya menunggu waktu yang tepat, apa yang saya katakan akhirnya diterima dengan baik dan benar-benar membantunya. Diam dalam situasi di mana orang lain tidak siap mendengar adalah tanda penghormatan dan empati. Ini menunjukkan bahwa kita menghargai perasaan dan kondisi orang lain, dan bahwa kita tidak terburu-buru untuk memberikan solusi atau pendapat. Dengan diam, kita memberi mereka ruang untuk merenung dan memahami situasi mereka sendiri, yang pada akhirnya memungkinkan mereka untuk lebih terbuka menerima bantuan atau nasihat ketika mereka sudah siap. Dalam kehidupan modern, di mana tekanan sosial seringkali membuat kita merasa harus selalu memberikan pendapat atau solusi, penting untuk mengingat bahwa kadang-kadang yang paling dibutuhkan orang lain dari kita adalah kehadiran yang penuh perhatian dan dukungan tanpa kata-kata. Dengan belajar kapan harus berbicara dan kapan harus tetap diam, kita dapat menjadi teman, rekan, dan mitra yang lebih baik, yang benar-benar membantu orang lain dengan cara yang mereka butuhkan. Situasi ketiga, saat kita tidak yakin dengan fakta. Di era informasi yang serba cepat seperti sekarang, seringkali kita merasa tertekan untuk memberikan opini tentang segala hal, mulai dari isu politik hingga masalah sosial. Namun, memberikan opini atau berpendapat tanpa memahami sepenuhnya situasi yang ada hanya akan menambah kebingungan dan bisa berujung pada penyebaran informasi yang salah. Marcus Aurelius mengingatkan kita bahwa lebih baik kita menjadi diam jika kita tidak yakin dengan apa yang kita katakan. Dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ketika terjadi perdebatan tentang topik tertentu di media sosial atau di tempat kerja, kita mungkin merasa dorongan untuk segera ikut serta dan memberikan pandangan kita. Namun, sebelum kita berbicara, penting untuk bertanya pada diri sendiri, apakah saya benar-benar memahami situasi ini? Apakah saya memiliki cukup informasi untuk memberikan opini yang berharga? Jika jawabannya tidak, maka lebih bijaksana untuk tetap diam dan melakukan penelitian lebih lanjut. Saya pernah mengalami situasi di mana saya diundang untuk memberikan pandangan saya tentang sebuah kebijakan baru yang diterapkan di tempat kerja. Saat itu, saya tahu bahwa banyak orang sudah memiliki pendapat yang kuat tentang kebijakan tersebut, tetapi saya sendiri belum sepenuhnya memahami implikasi dan detail kebijakan itu. Saya merasa terdorong untuk memberikan opini saya, tetapi saya ingat ajaran Stoik bahwa kita harus berhati-hati dalam berbicara jika kita tidak yakin dengan fakta. Saya memilih untuk tetap diam, mendengarkan pandangan orang lain, dan kemudian melakukan penelitian saya sendiri sebelum akhirnya memberikan pandangan saya. Ketika saya akhirnya berbicara, saya merasa lebih percaya diri dan dapat memberikan kontribusi yang lebih bermakna dalam diskusi. Marcus Aurelius juga menekankan pentingnya kebijaksanaan dalam berbicara dan bertindak. Dia berkata, dalam segala hal, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ini sesuatu yang berada dalam kendaliku atau tidak? Dengan kata lain,
Jika kita tidak yakin dengan fakta atau jika situasi itu di luar kendali kita, lebih baik kita tetap diam dan fokus pada hal-hal yang benar-benar berada dalam kendali kita. Diam ketika kita tidak yakin dengan fakta juga membantu menjaga reputasi kita. Dengan berbicara hanya ketika kita benar-benar memahami situasi, kita menunjukkan bahwa kita adalah orang yang bijaksana dan dapat diandalkan. Ini juga menghindarkan kita dari membuat kesalahan yang dapat merugikan diri kita sendiri atau orang lain. Dalam dunia yang seringkali penuh dengan informasi yang salah dan kebisingan, memilih untuk tetap diam sampai kita benar-benar yakin dengan fakta adalah tindakan yang sangat bijaksana. Ini menunjukkan bahwa kita menghargai kebenaran dan bahwa kita tidak ingin menjadi bagian dari masalah, tetapi bagian dari solusi. Situasi 4. Ketika kritik tidak akan diterima dengan baik. Kritik seringkali diperlukan untuk pertumbuhan dan perbaikan, tetapi cara dan waktu kita memberikan kritik sangat penting. Marcus Aurelius mengajarkan bahwa jika kamu ingin memperbaiki orang lain, mulailah dengan memperbaiki dirimu sendiri. Ini berarti bahwa kita harus bijaksana dalam memilih saat dan cara untuk memberikan kritik, terutama ketika kita tahu bahwa orang lain mungkin tidak siap untuk menerima kritik tersebut. Kritik yang tidak tepat waktu atau disampaikan dengan cara yang tidak sensitif bisa menyebabkan konflik atau perasaan terluka daripada membawa perubahan positif. Misalnya, bayangkan Anda memiliki seorang rekan kerja yang baru saja menyelesaikan presentasi yang sangat penting. Anda mungkin melihat beberapa kekurangan dalam presentasi tersebut dan merasa perlu untuk memberikan umpan balik. Sebagai alternatif, Anda bisa menunggu sampai mereka lebih tenang dan terbuka untuk menerima kritik. Anda juga bisa memulai dengan mengakui usaha dan kerja keras mereka sebelum memberikan umpan balik. Marcus Aurelius mengingatkan kita bahwa kita tidak perlu menuntut kesempurnaan dari orang lain, melainkan dari diri kita sendiri. Dengan cara ini, Anda menunjukkan empati dan rasa hormat yang membuat kritik Anda lebih mudah diterima. Saya pernah berada dalam situasi di mana saya harus memberikan kritik kepada anggota tim yang kinerjanya kurang memuaskan. Setelah presentasi besar, dia tampak sangat lelah dan cemas. Saya memutuskan untuk menunggu beberapa hari sebelum memberikan umpan balik. Dan ketika saya melakukannya, saya memulai percakapan dengan mengapresiasi usahanya terlebih dahulu. Ini membuatnya lebih terbuka untuk mendengarkan saran dan kritik saya. Dan akhirnya, kami bisa bekerja sama untuk meningkatkan kinerjanya. Diam dalam situasi ini menunjukkan bahwa kita menghargai perasaan orang lain dan memahami bahwa waktu dan cara kita menyampaikan kritik sangat penting. Ini bukan tentang menghindari memberikan umpan balik yang diperlukan, tetapi tentang melakukannya dengan cara yang membangun dan tidak merusak hubungan. Dengan memilih waktu dan metode yang tepat, kita bisa membantu orang lain berkembang tanpa menciptakan ketegangan yang tidak perlu. Situasi kelima, saat membahas topik sensitif. Topik-topik sensitif seperti agama, politik, atau isu sosial seringkali dapat menimbulkan perdebatan yang sengit dan emosional. Dalam diskusi semacam itu, berbicara tanpa mempertimbangkan perasaan dan pandangan orang lain dapat menyebabkan konflik yang tidak produktif. Marcus Aurelius mengajarkan kita bahwa apapun yang mengganggu ketenanganmu adalah sesuatu yang harus kamu kendalikan, bukan sesuatu yang harus kamu lawan. Misalnya, dalam sebuah pertemuan keluarga, diskusi tentang politik dapat dengan cepat menjadi panas jika semua orang memiliki pandangan yang sangat berbeda. Jika Anda tahu bahwa topik ini bisa menimbulkan ketegangan, mungkin lebih bijaksana untuk memilih diam dan mengalihkan diskusi ke topik yang lebih netral. Ini tidak berarti Anda menghindari topik yang penting, tetapi lebih pada memilih saat yang tepat dan cara yang konstruktif untuk membahasnya. Dalam pengalaman pribadi saya pernah menghadapi situasi di mana percakapan tentang isu sosial menjadi sangat emosional. Saya memiliki pandangan berbeda dengan beberapa orang dalam kelompok tersebut. Alih-alih terlibat dalam perdebatan yang bisa memperburuk keadaan, saya memilih untuk tetap diam dan mencari topik lain untuk dibahas. Ketika diskusi beralih ke hal-hal yang lebih ringan, suasana menjadi lebih tenang dan kami dapat menikmati waktu bersama tanpa konflik.
Diam dalam diskusi tentang topik sensitif adalah tanda kebijaksanaan dan empati. Ini menunjukkan bahwa kita memahami bahwa beberapa topik bisa sangat mempengaruhi orang lain dan bahwa kita lebih memilih untuk menjaga harmoni dan hubungan baik daripada terlibat dalam perdebatan yang tidak produktif. Dengan memilih untuk diam atau mengalihkan topik, kita menjaga kedamaian dan menghargai perasaan serta pandangan orang lain. Situasi keenam, ketika orang lain sedang berbicara. Komunikasi efektif melibatkan tidak hanya berbicara, tetapi juga mendengarkan dengan penuh perhatian. Marcus Aurelius mengajarkan pentingnya mendengarkan lebih banyak daripada berbicara, dan ini tercermin dalam kata-katanya, kita memiliki 2 telinga dan 1 mulut, jadi kita harus mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Dalam percakapan seringkali kita terlalu fokus pada apa yang akan kita katakan berikutnya, sehingga kita tidak benar-benar mendengarkan orang lain. Misalnya, dalam sebuah pertemuan tim, salah satu anggota mungkin sedang menjelaskan sebuah ide atau masalah. Jika kita terlalu sibuk memikirkan apa yang akan kita katakan selanjutnya, kita mungkin melewatkan informasi penting atau perspektif yang berharga. Dengan benar-benar mendengarkan dan memberikan perhatian penuh pada apa yang sedang dibicarakan, kita tidak hanya menunjukkan rasa hormat, tetapi juga mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang situasi. Saya pernah mengikuti diskusi kelompok di mana topik yang dibahas sangat kompleks. Saya merasa terdorong untuk segera memberikan pandangan saya, tetapi saya menyadari bahwa saya belum sepenuhnya memahami apa yang dikatakan oleh peserta lain. Saya memutuskan untuk tetap diam dan mendengarkan lebih dalam. Ketika akhirnya giliran saya untuk berbicara, saya dapat memberikan tanggapan yang lebih bijaksana dan relevan karena saya benar-benar memahami apa yang telah disampaikan sebelumnya. Diam dalam situasi di mana orang lain sedang berbicara memungkinkan kita untuk menjadi pendengar yang lebih baik. Ini memberi kita kesempatan untuk mencerna informasi, memahami perspektif orang lain, dan memberikan tanggapan yang lebih bermakna dan konstruktif. Dengan mendengarkan lebih banyak dan berbicara lebih sedikit, kita tidak hanya memperkuat hubungan kita dengan orang lain, tetapi juga meningkatkan kualitas komunikasi kita. Situasi ketujuh, saat kata-kata tidak akan mengubah apapun. Ada situasi di mana berbicara tidak akan mengubah hasil atau dampak apapun. Marcus Aurelius mengajarkan kita untuk memilih pertempuran kita dengan bijak. Jika kata-kata kita tidak akan mempengaruhi situasi atau mengubah hasilnya, lebih baik untuk memilih diam dan menjaga kedamaian batin kita. Kamu memiliki kekuatan untuk memutuskan pikiranmu tentang apapun, dan itu berarti kedamaian dalam diri sendiri. Misalnya, dalam sebuah konflik di tempat kerja, jika 2 rekan kerja memiliki pandangan yang sangat berbeda, dan keduanya tidak bersedia untuk kompromi, berbicara lebih lanjut mungkin hanya akan memperburuk ketegangan. Dalam situasi seperti ini, memilih untuk tetap diam dan membiarkan mereka menyelesaikan perbedaan mereka sendiri bisa menjadi pilihan yang lebih baik. Saya ingat menghadapi situasi di tempat kerja di mana terjadi konflik antara 2 rekan kerja. Keduanya memiliki pandangan yang sangat kuat dan berbeda, dan tidak ada yang mau mengalah. Saya merasa terdorong untuk memberikan pendapat saya dan mencoba menengahi, tetapi kemudian saya menyadari bahwa kata-kata saya mungkin tidak akan mengubah apapun. Saya memilih untuk tetap diam dan membiarkan mereka menyelesaikan perbedaannya sendiri. Diam dalam situasi di mana kata-kata tidak akan mengubah apapun adalah bentuk kebijaksanaan. Ini menunjukkan bahwa kita memahami batas-batas kita dan memilih untuk tidak membuang energi pada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Dengan menjaga ketenangan dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, kita dapat menjaga kedamaian batin dan menghindari konflik yang tidak perlu. Situasi ke-8, ketika kita sedang belajar. Dalam proses pembelajaran, diam adalah alat yang sangat berguna. Ketika kita belajar sesuatu yang baru, mendengarkan lebih banyak dan berbicara lebih sedikit, memberi kita kesempatan untuk menyerap informasi dengan lebih baik. Marcus Aurelius berkata, tidak ada yang terlalu tua untuk belajar. Ini mengingatkan kita bahwa pembelajaran adalah proses seumur hidup.
Dan salah satu cara terbaik untuk belajar adalah dengan mendengarkan dan merenung. Misalnya, ketika mengikuti seminar atau pelatihan tentang topik yang belum pernah Anda pelajari sebelumnya, Anda mungkin merasa dorongan untuk bertanya atau memberikan pandangan Anda. Namun, jika Anda lebih fokus pada mendengarkan dan menyerap informasi, Anda akan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam dan menyeluruh tentang materi tersebut. Ini juga memberi Anda kesempatan untuk merenung dan mengasimilasi informasi baru sebelum membuat penilaian atau berbagi pandangan Anda. Saya pernah mengikuti sebuah seminar yang membahas topik yang benar-benar baru bagi saya. Selama seminar, saya mendapati diri saya ingin segera bertanya dan memberikan pendapat, tetapi saya memutuskan untuk tetap diam dan menyerap informasi sebanyak mungkin. Setelah seminar berakhir, saya menyadari bahwa dengan tetap diam, saya belajar lebih banyak daripada jika saya sibuk berbicara. Diam dalam proses pembelajaran memungkinkan kita untuk menjadi pembelajar yang lebih baik. Ini memberi kita ruang untuk merenung, mengasimilasi informasi baru, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. Dengan tetap diam, kita memberi diri kita kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara pribadi dan profesional. Situasi 9. Saat kita merasa tertekan untuk berbicara. Kadang-kadang kita merasa tertekan untuk berbicara atau memberikan opini hanya karena ada ekspektasi dari orang lain atau karena kita merasa perlu untuk mengisi kekosongan. Marcus Aurelius mengajarkan kita bahwa kebebasan terbesar adalah kebebasan dari harapan orang lain. Ini berarti kita tidak perlu merasa tertekan untuk berbicara atau memberikan opini jika kita tidak merasa perlu melakukannya. Misalnya, dalam situasi sosial di mana orang-orang di sekitar Anda sedang terlibat dalam percakapan yang tidak Anda minati, Anda mungkin merasa tertekan untuk ikut berbicara hanya agar tidak terlihat diam atau terasing. Namun, jika Anda merasa bahwa Anda tidak memiliki sesuatu yang berarti untuk disampaikan, lebih baik untuk memilih diam daripada berbicara hanya untuk memenuhi harapan sosial. Saya pernah berada dalam situasi di mana saya merasa tertekan untuk berpartisipasi dalam diskusi kelompok tentang topik yang saya tidak minati. Saya merasa perlu untuk berbicara agar tidak tampak acuh tak acuh, tetapi kemudian saya memutuskan untuk tetap diam dan fokus pada mendengarkan. Ternyata, dengan tetap diam, saya merasa lebih nyaman dan tidak perlu memaksakan diri untuk terlibat dalam percakapan yang tidak berarti bagi saya. Diam dalam situasi di mana kita merasa tertekan untuk berbicara adalah tentang menjaga integritas diri dan tidak membiarkan ekspektasi orang lain mempengaruhi tindakan kita. Diam bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kebijaksanaan dan kendali diri. Dalam filsafat Stoik, diam adalah alat untuk menjaga ketenangan pikiran dan memastikan bahwa ketika kita berbicara, kata-kata kita memiliki makna dan dampak. Dengan memahami kapan harus tetap diam, kita tidak hanya meningkatkan kualitas hidup kita sendiri, tetapi juga memberikan contoh bagi orang lain. Mengikuti ajaran Marcus Aurelius tentang kebijaksanaan dalam berbicara dan diam adalah langkah penting dalam perjalanan pengembangan diri. Dengan belajar kapan harus berbicara dan kapan harus tetap diam, kita menjadi lebih bijaksana, lebih tenang, dan lebih terfokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita.